Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raisa Nurajijah. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan dan basic Cisco. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama itu ada switch atau router, yaitu perangkat utama. Selanjutnya ada PC atau laptop untuk mengakses, lalu kabel konsol untuk menghubungkan, lalu yang terakhir ada port konsol, yaitu tempat untuk mengatur dan mengaksesnya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat adalah contoh ketika kita mengakses perangkat Cisco secara langsung menggunakan laptop. Di bagian kiri terlihat laptop terhubung ke perangkat Cisco menggunakan kabel konsol. Nah, kabel ini masuk ke port konsol, router, lalu atau switch. Fungsinya agar kita bisa masuk dan mengatur perangkat walau belum terhubung ke jaringan. Setelah terhubung, kita akan menggunakan aplikasi PuTTY di laptop. PuTTY ini berfungsi sebagai terminal untuk mengetik perintah konfigurasi ke perangkat Cisco. Nah, selanjutnya di sini ada basic configuration. Nah, di basic configuration ini yang pertama ada user exit mode. Ini adalah mode pertama, yaitu tanda prompt switch perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi. Jadi mode awal ini hanya bisa memberikan perintah dasar saja, belum bisa dikonfigurasikan. Yang kedua yaitu privileged exit mode, yaitu tanda prompt switch perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi untuk masuk ke privilege exit mode ini kita harus memberikan perintah enable. Selanjutnya ada global configuration mode, yaitu tanda prompt switch config tempat untuk konfigurasi sistem umum. Jadi untuk masuk ke global configuration mode ini kita harus memberikan perintah yaitu configure terminal. Nah, selanjutnya di sini ada sub configuration mode. Misalnya, untuk masuk ke switch kita harus memberi perintah interface atau port. Jadi akan muncul seperti ini yaitu config if. Selain itu ada switch line untuk mengatur akses ke perangkat. Selanjutnya di sini ada basic config, mulai dari konfigurasi nama host, konfigurasi password enable, konfigurasi message of the day atau banner. Nah, konfigurasi nama host ini kita dapat memberikan perintah yaitu hostname. Lalu kita bisa mengganti nama hostnya atau perangkatnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini hostname-nya SW1 atau switch 1. Selanjutnya konfigurasi password enable atau memberikan password, yaitu dengan cara memberikan perintah enable secret lalu beri password yang kalian inginkan. Misalnya di sini ada passwordnya yaitu Cisco 123. Selanjutnya ada banner atau konfigurasi message of the day. Di konfigurasi ini ketika ada seseorang yang mencoba mengakses perangkat kalian tetapi passwordnya salah, maka akan muncul kata-kata akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Selanjutnya di sini yaitu ada konfigurasi password konsol. Berbeda dengan banner, kalau konfigurasi password konsol ini yaitu mengamankan akses awal. Selanjutnya di sini ada konfigurasi password VTY atau Telnet SSH untuk mengamankan akses ke perangkat. Selanjutnya di sini yaitu menyimpan konfigurasi atau simpan konfigurasi, yaitu dengan memberikan perintah write memory atau copy running config startup config. Selanjutnya di sini ada cara untuk mengecek konfigurasi. Caranya adalah cek state interface yaitu show IP interface PF, lalu cek konfigurasi akhir yaitu show running config. Selanjutnya cek password
tersandi atau yang sudah tersandi, yaitu show startup config. Nah, terakhir kita dapat mengkonfigurasi IP address, yaitu konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch. Dengan memberikan interface VLAN 1 lalu dapat memberikan IP address. Kalau di konfigurasi IP address, contohnya di sini IP address kelas C, yaitu 192.168.1.1. Dan jangan lupa untuk memberikan subnet mask-nya, yaitu di sini ada 255.255.255.0. Selanjutnya untuk mengaktifkannya yaitu dengan memberikan perintah no shutdown. Nah, jadi itu adalah teori-teori tentang basic Cisco. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco-nya. Di sini saya akan menambahkan dulu satu router dan satu switch. Satu switch. Nah, setelah seperti ini, di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu routernya dengan cara masuk ke router, lalu ke CLI, lalu di sini kita ketik no, lalu enter 2 kali sampai muncul kata router ini. Di sini tandanya kita sudah masuk ke user exit mode. Kemudian kita akan masuk ke privilege exit mode dengan cara ketik perintah enable di sini. Nah, kita bisa meringkasnya dengan cara hanya mengetik en lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege exit mode. Kemudian kita akan masuk ke global configuration mode dengan cara ketik perintah config terminal. Tapi kita bisa menyingkatnya dengan cara config. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke global configuration mode. Kita akan memasukkan perintah hostname-nya, yaitu untuk mengubah nama perangkat router ini. Misalnya di sini kita ketik host. Lalu kita ganti hostname-nya menjadi TJKT saja ya, TJKT, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat namanya berubah menjadi TJKT. Yang tadinya router sekarang TJKT. Setelah masuk ke host name, kita akan memasukkan passwordnya dengan cara ketik perintah yaitu enable secret. Nah, di sini kita misalnya passwordnya adalah 1122, lalu enter. Lalu kita ketik interface FA 0/0. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke config if. Di sini kita akan memasukkan no address-nya dulu, yaitu IP address-nya. Kita akan ketik IP address. Lalu di sini IP address-nya adalah 192.168.1.1. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan subnet mask-nya. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Lalu enter. Di sini karena salah, kita akan mengulanginya. 92.168.1.1 lalu 25.255.255.0. Nah, ini sudah benar. Nah, setelah seperti ini kita akan menyalakannya dengan cara ketik perintah no shutdown. Lalu enter. Kemudian kita akan mengexitnya dengan cara ketik EX lalu enter. Nah, ketika sudah seperti ini, sekarang kita akan mengkonfigurasikan switch layer 3-nya. Nah,
kita tambahkan dulu switch layer 3-nya. Tambahkan switch 3. Nah, di sini kita masuk ke switch ini, lalu masuk ke CLI. Lalu di sini ketik no. Lalu enter 2 kali sampai muncul kata switch. Nah, sama seperti tadi, kita akan memberikan perintah en, yaitu enable. Kita enter. Lalu kita ketik config. Lalu enter. Lalu di sini kita ketik interface. FA0 slice 1, lalu enter. Nah, di sini kita sudah bisa langsung memasukkan IP address-nya, tetapi kita akan memasukkan VLAN. Jadi di sini kita exit dengan cara ketik EX lalu enter. Lalu kita ketik interface VLAN 10. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah masuk VLAN-nya. Lalu kita akan mengatur di switch yang pertama. Nah, kita close dulu ini, lalu masuk ke switch yang ini. Lalu masuk ke CLI. Nah, di sini kita enter 2 kali. Lalu ketik EN, lalu enter. Lalu ketik config sama seperti tadi, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik interface VLAN 10. Lalu enter. Setelah masuk VLAN-nya, kita akan encapsulation di router. Caranya kita masuk ke router. Lalu masuk ke CLI. Nah, lalu ketik interface. Interface FA0 slice 0. Lalu titik 10. Lalu enter 2 kali. Nah, di sini lalu kita akan mengetik encapsulation dot 1 dot 1 key lalu 10, lalu enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu IP address. Nah, untuk IP address-nya kita ketik 10.10.10.10. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.252. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah selesai. Jadi itu adalah implementasi basic Cisco, yaitu dengan cara menambahkan satu router, ada switch, dan multi-layer 3. Baik, demikian pembelajaran tentang basic Cisco kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.